Sebelum saya bahas obat salep jamur untuk kucing, saya sertakan link pembelian racikan salep Naradem di deskripsi untuk kucing kalian yang tak kunjung sembuh. Jadi mungkin beberapa dari kalian yang masih pakai, coba kalian berpindah. Bukan promosi produk ya, karena ini sama-sama dari Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nara Kucing. Oke teman-teman, bagaimana kabar kucing kalian di rumah? Semoga sehat selalu ya. Begitu juga dengan owner ya, semoga sehat selalu agar bisa merawat kucingnya dengan baik di rumah. Teman-teman, di video kali ini saya akan review mengenai salep yang biasa kita pakai untuk kucing kita ketika mengalami jamuran atau skebis ya teman-teman, yang tentunya masih dalam kondisi yang ringan. Jika kondisi kucing kalian sudah parah, kalian wajib membawa ke dokter untuk diperiksakan lebih lanjut. Nah teman-teman, biasanya kalau kucing kita mengalami jamuran atau skebis ya, atau hewan lain juga bisa, biasanya kita menggunakan salep luar yaitu miconazole ya, nanti saya akan review di videonya. Kemudian ketoconazole ya teman-teman. Nah kedua obat ini sering kalian pakai di rumah ya, antara miconazole dan ketoconazole. Tapi mana yang saya lebih rekomendasikan untuk kucing kalian di rumah? Sebelumnya teman-teman bantu subscribe, like, komen, dan share. Kemudian nyalakan notifikasinya agar kalian tetap mendapatkan notifikasi ketika Nara Kucing mengupload video-video terbarunya. Oke, jadi yang saya rekomendasikan sebenarnya adalah miconazole. Tapi banyak dari kalian masih memakai salep ketoconazole. Kenapa saya tidak merekomendasikan ketoconazole? Nah, jadi di sini saya akan bahas ya. Jadi selama saya pakai ini, saya berbagi pengalaman buat kalian. Jadi selama saya pakai antara miconazole dan ketoconazole ya, kenapa saya lebih merekomendasikan miconazole? Karena miconazole itu selama saya pakai di beberapa kucing saya yang mengalami skebis atau jamur ya, dia tidak terlihat efek sampingnya ya. Tapi ketika saya pakai salep ketoconazole ya, ini ada efek sampingnya teman-teman. Jadi efek sampingnya itu biasanya yang sering terjadi, kulitnya itu agak kemerahan ya, karena kulit kucing itu lumayan tipis ya. Kemungkinan besar kandungan pada ketoconazole ini lumayan tinggi ya teman-teman. Jadi dia membuat iritasi malah di kulitnya. Jadi di kulitnya itu merah-merah ya. Kemudian terjadi juga gatal yang berlebihan. Jadi dia malah semakin menggaruk. Banyak kan yang pakai ketoconazole ini, kondisi kucingnya itu lambat dia untuk sembuhnya ya, lambat. Kemudian dia tidak bagus juga ketika kucingnya berlebihan menjilat bagian di jamurnya ya, bagian yang disalep di jamurnya ini, kucing kan kadang-kadang jilat. Nah itu nggak bagus juga buat dia, karena terlalu berlebihan menjilat salep ini ya, dia bakal reaksinya hipertensif ya. Jadi hipertensif itu over imun yang berlebihan ya. Nah teman-teman, kalau untuk miconazole tingkat kesembuhannya dia lebih cepat. Selain dia bisa menyembuhkan, dia juga bisa menghambat pertumbuhannya. Jadi memang kita butuhnya obat yang seperti itu. Kenapa kita butuh obat seperti itu? Karena kita tidak hanya mengobati kucing kita yang jamuran, kita juga harus menghambat pertumbuhan jamurnya pada kucing ya teman-teman. Nah untuk cara pakainya ya, karena ini saya lihat sama-sama keluaran dari Kimia Farma ya, dan ini juga obat yang generik karena harganya juga murah ya. Yang satu ini harganya sekitar 6 ribuan yang miconazole yang saya rekomendasikan. Kemudian yang ketoconazole harganya bisa di 8 ribuan ya teman-teman. Nah kalian juga saya selalu ingatkan ketika membeli obat luar atau obat oral ya, kalian harus selalu cek tanggal expired di belakang ini ya. Nanti saya review juga. Selalu cek tanggal expirednya, apakah dia udah expired atau hampir expired ya, karena yang hampir expired juga menurut saya nggak bagus ya. Jadi malah nanti akan menimbulkan penyakit lain ya di kucing kita. Nah kemudian bagaimana cara pakai dan dosisnya ya untuk kedua obat ini ya. Sebenarnya untuk dosis dan cara pakainya itu sama saja ya. Ini dioles tipis-tipis pada bagian jamur ya, oles tipis-tipis ya teman-teman. Jadi
Jangan kalian pengen cepat sembuh kucingnya lalu diolesnya tebal gitu ya, karena nggak bagus. Nanti sisa yang tebal yang tidak mengering itu akan dijilat oleh kucing kalian sendiri gitu. Nah makanya di sini disarankan oles tipis, kemudian pemakaiannya 2 kali sehari ya. Biasanya sudah mulai terlihat sembuh itu 2 sampai 1 minggu ya teman-teman. Jadi kalau keadaan kondisi jamur kucing kalian itu masih ringan, biasanya 2 hari saja sudah sembuh gitu ya. Tapi kalau yang sudah mulai parah itu bisa 1 minggu sampai 2 minggu ya. Nah jadi di video ini saya merekomendasikan kalian untuk memakai Miconazole ya, berpindah. Jadi mungkin beberapa dari kalian yang masih pakai Ketoconazole, coba kalian berpindah ke Miconazole ya. Saya bukan promosi produk ya, karena ini sama-sama dari Kimia Farma ya. Tapi saya pun sudah konsultasi ke beberapa dokter hewan ya. Karena memang Ketoconazole juga tidak direkomendasikan oleh dokter hewan. Karena dokter hewan menjelaskan ada beberapa kandungan yang tidak baik dari Ketoconazole ini ya. Jadi sebenarnya memang dokter hewan menyarankan memakai salep krim juga untuk obat luar ya. Tapi salep krim luar yang disarankan oleh dokter itu Miconazole ya. Nah saya beberapa kali berbicara dengan dokter yang berbeda ya, bahwa memang yang baik dipakai untuk kucing itu Miconazole ya. Nah jadi silahkan untuk teman-teman yang memang merasa sudah nyaman memakai Ketoconazole, sudah cepat gitu penyembuhannya atau tidak ada efek samping bagi kucing saya kok Ketoconazole, silahkan kalian kalau mau tetap pakai. Tapi efek samping itu tidak juga dirasakan langsung hari itu juga ya, bisa jadi beberapa bulan kemudian kucing kita mengalami reaksinya. Nah oke, itu saja video singkat dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.